Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dalam rangka pembahasan kita, masih mengutip hikmah untuk kehidupan dalam surah Al-Quran. Sekarang yang insya Allah masih ada pada surah Al-Bayyinah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam yang begitu kekal dan abadi. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang musyrik. Mereka akan dimasukkan kelak ke dalam neraka yang begitu panasnya. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disampaikan di video saya sebelumnya, di ayat surah Al-Bayyinah ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik kepada Allah, mereka tidak akan keluar dari kekufurannya sehingga mereka itu melihat bukti yang benar-benar nyata. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Allah menurunkan surah Al-Bayyinah ayat 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Allah mengutus seorang utusan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa mukjizat daripada lembaran-lembaran Al-Quran sehingga membacakannya. Supaya apa? Supaya membuktikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, apa yang mereka perlu bukti, maka Rasulullah membacakan sehingga ada bukti yang benar-benar nyata. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya merujuk kepada orang kafir atau orang musyrik, akan tetapi orang yang memang kita juga, muslim juga bisa termasuk, orang yang memang menolak daripada kebenaran. Hati-hati pesan saya, siapapun orang yang membela atau siapapun orang yang menyebarkan kebenaran, maka hendaklah diterima sama kita. Saya akan memberikan contoh hal dari realitas yang ada, akan membandingkan daripada beberapa yang sering kejadian khususnya pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pasti ada aja orang iseng. Bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana diwajibkannya seorang muslim berpuasa. Tapi ada aja orang muslim yang tidak puasa. Nah, ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran, memperingatkan kita, ente harus puasa. Kita harus puasa. Hati-hati. Kita jangan sampai menolak daripada kebenaran. Kita misalnya ngomong gini, apaan sih puasa mah nggak wajib gitu kan? Hati-hati, hati-hati. Na'udzubillah. Itu bisa jadi menolak daripada kebenaran. Ya jika memang ada orang yang mengingatkan kita tapi kita tidak mau puasa, ya udah tidak usah dijawab. Mungkin bilang saja saya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Hati-hati pesan saya. Sekecil apapun kebenaran yang orang sampaikan, andai kata, saya pesan, andai kata itu kebenaran datangnya dari seorang pezina, andai kata itu kebenaran datangnya dari seorang pemabuk, andai kata itu kebenaran datangnya dari seorang yang bejat, andai kata itu kebenaran datangnya dari orang yang memang dianggap hina sama manusia, bawalah atau terimalah kebenaran tersebut. Karena itu pada hakikatnya Allah
menitipkan pesan kepada orang tersebut. Jangan memandang orang terhadap casingnya. Pandanglah orang dari ucapan sama hatinya. Sekarang banyak orang terbohong dengan casingnya. Hati-hati teman-teman. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Teman-teman jemaah pemirsa dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan di dalam ayatnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah mengatakan mereka semua itu termasuk seburuk-buruknya manusia. Allah mengatakan hati-hati. Hati-hati. Yang ditakutkan para surah Al-Lahab. Di dalam surah Al-Lahab, tabat siyada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab itu bukan orang bego. Abu Lahab itu bukan orang bodoh. Abu Lahab itu bukan orang miskin. Abu Lahab itu kaya. Abu Lahab itu pintar. Akan tetapi kenapa Abu Lahab diancam sama Allah? Abu Lahab menolak daripada kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman jemaah fillah dimanapun everyone Anda berada. Pesan saya sekali lagi, sekecil apapun kebenaran yang kita dapatkan, janganlah kita tolak, kita terima dan kita berdoa. Semoga Allah selalu memberikan konsisten dan hidayah kepada saya. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di Indonesia, di dunia ini agama banyak. Ada agama Muslim, ada agama Protestan, ada agama Kristen, ada agama Ortodoks, ada ateis, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Akan tetapi jangan sampai kita melakukan permusuhan. Ketika kita ingin teman-teman kita mengenal Islam, mengenal cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdakwah dengan cara lembut, dengan cara kebaikan. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, perkenalkanlah Islam dengan cara lembut, perkenalkanlah Islam dengan cara indah, perkenalkanlah Islam dengan cara yang orang-orang tuh semakin cinta, semakin suka sama Allah dan sama agama Islam, sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah memerintahkan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seluruh manusia, berimanlah kepadaku, kata Allah, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu semua menyembahku atau beribadah kepadaku. Teman-teman jemaah fillah dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu mencintai kita semua. Jadilah manusia baik, jadilah manusia yang bermanfaat untuk Allah, jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia, apapun itu. Sekali lagi pesan saya sambungannya, di dalam ayat ini bukan hanya diperuntukkan untuk orang kafir dan orang musyrik, akan tetapi diperuntukkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menolak daripada kebenaran. Ingat, jangan sampai kita menolak kebenaran. Sekecil apapun itu kebenaran, kita terima. Dan kita sebagai pendakwah, dan kita sebagai orang yang mampu akan menyampaikan kebenaran, pesan saya, sebarkanlah Islam, dakwahkanlah Islam, akhlak Rasulullah dengan cara lemah lembut. Jangan dengan cara mereka itu takut kepada kita semua. Jangan sampai mereka itu takut. Perkenalkanlah cinta dan ridhonya Allah itu dekat sama kita. Kalau ada orang yang bilang, bang, saya kadang menyerah dari rahmat Allah. Saya jarang sholat. Zakat pun kadang-kadang saya tuh bayar apa enggak. Saya jarang puasa. Saya sering banyak mokelnya. Hati-hati, hati-hati. Rahmat Allah itu enggak sempit. Rahmat Allah itu luas. Pintu taubat itu luas. Pintu maghfirah itu luas banget. Untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, seburuk apapun diri kita, sebanyak apapun dosa kita, tidak akan mengalahkan daripada rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bikin satu perbandingan
satu gambaran. Andai kata dosa kita sebanyak buih di lautan, pengampunan Allah lebih banyak daripada itu. Dosa kita satu gunung dan 50 lautan. Dosa Allah 100 gunung dan 100 lautan. Begitu indahnya pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu mencintai dan menyayangi kita semua. Cintailah Allah, maka Allah akan mencintai kita. Ketika kita susah jalannya untuk mencintai Allah, cintailah Rasulullah, maka Allah dan Rasul akan semakin cinta sama kita. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh umat di alam dunia. Ya, jangan lupa ingat pesan saya, jangan menyerah daripada rahmat Allah. Cintailah Allah, cintailah Rasulullah, maka Rasulullah dan Allah akan mencintai kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.